Pernah nggak kamu lihat langit terus mikir, kok warnanya biru ya? Padahal cahaya matahari kan putih, isinya semua warna. Iya, itu karena atmosfer kita, isinya nitrogen, oksigen gitu, mereka tuh lebih jago nyebarin cahaya biru daripada warna lain. Namanya Rayleigh scattering. Oke, itu bikin langit kita kelihatan biru cerah. Tapi gimana kalau kita nyelam lebih dalam lagi? Ke tempat di mana cahaya aja nggak bisa lolos sama sekali. Ke misteri paling gede di alam semesta. Nah, kita bakal ngomongin sesuatu yang, agak membengkokkan pemahaman kita soal ruang dan waktu. Lubang hitam. Lubang hitam ya? Oke. Ini bukan sekedar lubang kosong itu aja, tapi konsentrasi massa yang padat banget, gravitasinya ekstrim, sampai cahaya pun ketarik. Wah, oke. Mari kita bongkar ini pelan-pelan. Gimana sih bentuknya? Lubang hitam itu punya dua bagian penting. Pertama ada singularitas di pusatnya. Ini titik di mana semua massa numpuk. Semua massa... Iya, semua massa objek yang jadi lubang hitam itu kekompres jadi satu titik yang nggak punya dimensi spasial. Nol. Tunggu. Nggak punya dimensi. Kayak... nggak ada ukuran gitu. Ini... agak bikin pusing ya. Tepat. Kepadatannya itu tak terhingga. Makanya hukum fisika kita, persamaan-persamaan kita, jadi nggak berlaku di sana. Kayak error gitu, karena ada pembagian dengan nol. Oke. Singularitas. Terus bagian keduanya apa? Di sekeliling singularitas itu ada yang namanya event horizon, atau cakrawala peristiwa. Nah, ini batasnya. Batas. Batas fisik gitu? Kayak dinding? Bukan dinding fisik. Lebih kayak batas imajiner, titik di mana nggak ada jalan kembali. Apapun yang udah lewat batas ini, termasuk cahaya, ya udah, lenyap dari pandangan kita selamanya, nggak bisa keluar lagi. Dan apa yang terjadi di antara cakrawala peristiwa itu sama singularitas? Kita nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Ya karena itu tadi, nggak ada informasi apapun yang bisa keluar dari sana buat ngasih tahu kita. Gelap total informasinya. Gila. Terus monster kosmik kayak gini datangnya dari mana sih, Li? Ada dua jenis utama yang kita kenal. Pertama, lubang hitam bintang atau stellar black hole. Stellar, dari bintang berarti? Betul. Lahirnya dari ledakan dahsyat bintang yang masanya gede banget, supernova namanya. Pas meledak, intinya itu runtuh karena gravitasinya sendiri jadi singularitas. Masanya biasanya sekitar 5 sampai puluhan kali massa matahari kita. Jadi bintang mati malah jadi monster ya? Lalu jenis kedua? Pasti lebih gede lagi. Jauh lebih gede. Ini namanya lubang hitam supermasif. Masanya jutaan sampai miliaran kali massa matahari. Gede banget. Miliaran? Ada di mana tuh yang kayak gitu? Nah, ini yang menarik. Kita yakin banget kalau lubang hitam supermasif ini ada di pusat hampir semua galaksi besar, termasuk galaksi kita, Bima Sakti. Di Bima Sakti juga ada? Ada. Namanya Sagittarius A, bacanya Sagittarius A Star. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari kita di pusat galaksi. Wow. Terus gimana dia bisa jadi segede itu? Nah, itu dia. Asal-usulnya masih jadi misteri lumayan besar. Mungkin gabungan dari lubang hitam yang lebih kecil dari waktu ke waktu, atau mungkin terbentuk dari kondisi awal alam semesta. Masih diteliti terus. Jadi mereka ini sebenarnya nggak langka ya? Ada di mana-mana dong? Justru sebaliknya. Di galaksi kita aja, Bima Sakti, perkiraannya ada ratusan juta lubang hitam bintang. Banyak banget. Ratusan juta? Yang paling dekat sama kita jaraknya berapa? Yang udah kita temukan dan konfirmasi, yang paling dekat itu jaraknya cuma sekitar 1.500 tahun cahaya. Tapi ya itu, bisa jadi ada yang lebih dekat lagi, cuma kita belum nemuin aja. Mereka kan nggak ngeluarin cahaya sendiri. Benar juga. Terus secara materi, lubang hitam itu isinya apa sih? Apa materi yang jatuh ke sana tetap utuh? Massa dari materi yang jatuh itu ya tetap ada, nambahin massa si lubang hitam di singularitas. Tapi bentuknya jadi apa di dalam sana? Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi uniknya, lubang hitam itu objek yang relatif sederhana secara fisika. Sederhana gimana maksudnya? Dia cuma punya 3 properti yang bisa kita ukur dari luar. Massanya, putarannya, spin, sama muatan listriknya. Udah, itu aja. Detail lain dari benda yang jatuh kayaknya hilang gitu aja informasinya. Sederhana tapi misterius banget. Tapi saya pernah dengar soal jet, semburan dahsyat dari lubang hitam. Itu gimana? Ah, iya, betul. Itu biasanya terjadi di lubang hitam supermasif yang lagi aktif makan.
Jadi materi, gas, atau bintang yang kesedot itu nggak langsung jatuh, tapi muter dulu di sekelilingnya. Jadi kayak piringan super panas, namanya piringan akresi. Oke, terus? Nah, medan magnet yang kuat banget di sekitar lubang hitam itu bisa nyalurin sebagian energi dari materi yang jatuh ini jadi semburan atau jet partikel berenergi tinggi banget. Ditembakin keluar dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dahsyat banget itu. Bisa melintasi jarak antar galaksi loh jetnya. Wow, oke. Pegangan ya teman-teman, ini bagian yang benar-benar bisa bikin kita mikir ulang. Ada spekulasi, mungkin nggak sih seluruh alam semesta kita yang bisa kita amati ini sebenarnya ada di dalam sebuah lubang hitam? Nah ini dia pertanyaan yang menggugah banget. Secara teori, mungkin saja loh. Coba kita pikirin Big Bang. Ledakan besar awal alam semesta kita kan? Iya. Awal mula alam semesta kita kan, setahu kita, dimulai dari sebuah singularitas juga. Kondisi di mana kepadatan dan suhunya tak terhingga. Mirip kan sama kondisi di pusat lubang hitam? Mirip banget. Jadi maksudnya singularitas Big Bang itu sebenarnya singularitas di dalam lubang hitam lain yang lebih gede lagi. Di luar sana. Itu salah satu kemungkinan spekulatifnya. Kita nggak punya cara buat nguji ini sekarang ya jelas. Iya. Tapi ini kemungkinan yang menarik banget buat dipikirin. Ini nunjukin betapa anehnya realitas kalau udah masuk skala ekstrim. Jadi kita mulai dari biru langit yang kelihatan nyata banget karena cahaya ketemu atmosfer, terus kita masuk ke lubang hitam, tempat fisika kita kayaknya rusak dan kenyataan jadi kabur, dan sekarang ada kemungkinan kita sendiri ada di dalam sesuatu itu. Iya, ini jadi mengunculkan pertanyaan penting soal persepsi kita dan apa itu realitas. Ingat aja, suara itu kan cuma getaran tekanan udara. Sampai ada telinga sama otak yang nerjemahin jadi suara, warna juga cuma panjang gelombang cahaya. Sampai ada mata sama otak yang melihatnya jadi warna. Jadi, kalau Big Bang terjadi dari singularitas yang mungkin ada di dalam lubang hitam, dan waktu itu belum ada pengamat, apakah ledakan itu beneran kedengeran atau kelihatan kayak yang kita bayangin? Apa artinya nyata kalau kita sendiri mungkin ada di dalam fenomena yang kita aja belum paham sepenuhnya? Pertanyaan bagus. Sesuatu untuk kamu renungkan lebih dalam ya.